Media penanaman memiliki fungsi utama menstabilkan struktur tanaman, menyimpan air, nutrisi, dan oksigen. Secara umum, media tanam adenium yang baik harus memiliki porositas yang baik. Artinya, bisa menyimpan air sekaligus juga mempunyai drainase atau kemampuan mengalirkan air, dan aerasi atau kemampuan mengalirkan oksigen dengan baik. Media tanam adenium harus bisa mempertahankan kelembapannya, namun harus bisa juga membuang kelebihan air. Selain porositas, media tanam adenium yang bagus juga harus aman bebas dari hama, penyakit, dan zat-zat yang dapat membahayakan tanaman adenium. Dan yang paling utama dalam komposisi media tanam adenium, harus cocok dengan iklim lingkungan penanaman. Pertumbuhan adenium tidak hanya bergantung pada ketersediaan nutrisi yang ada dalam media tanam. Penentuan komposisi media tanam yang ideal, yang sesuai dengan iklim lingkungan tempat tumbuh tanaman adenium, juga sangat berpengaruh. Halo teman-teman hobis, selamat datang di channel YouTube Trisuma. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma dengan selalu menonton video-video di channel ini. Cuaca dan iklim lingkungan, serta lokasi penempatan adenium akan sangat berpengaruh dalam pembuatan komposisi media penanaman adenium. Komposisi media tanam adenium di daerah dataran tinggi atau pegunungan akan sangat berbeda dengan komposisi media tanam di daerah dataran rendah. Begitu juga lingkungan yang curah hujannya tinggi, tidak akan sama dengan komposisi media tanam adenium yang berada di lingkungan panas. Pada saat curah hujan sangat tinggi, tanaman adenium yang disimpan di tempat terbuka dan tanpa naungan. Media penanamannya akan selalu basah, karena terus-menerus tersiram air hujan. Dan kelembapan udara di sekitar penanaman menjadi sangat tinggi. Media tanam yang selalu basah karena terus-menerus tersiram air hujan, ditambah drainase yang buruk, karena media tanam yang sudah lama dan belum sempat diganti. Media tanam akan menjadi lebih cepat padat, dan kurang poros karena tersiram air hujan secara terus-menerus. 50% akar adenium yang tertanam dalam media penanaman yang sangat basah, padat dan kurang poros, akan mengalami stres karena kekurangan oksigen. Akar yang stres akan membuat daya tahan adenium menurun, dan akan lebih rentan terserang hama dan penyakit. Pada saat musim hujan, saya manfaatkan untuk mengganti media tanam adenium satu persatu. Walaupun sebetulnya penggantian media tanam bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu musim hujan. Karena musim hujan merupakan masa yang rentan bagi tanaman adenium, apalagi media tanamnya sudah tidak layak. Maka saat musim hujanlah, saya memprioritaskan untuk mengganti media tanam adenium setiap mempunyai waktu luang. Dan pH atau tingkat keasam-basaan media tanam yang terus-menerus terkena siraman air hujan, cenderung menurun atau pH media tanamnya lebih asam. Pada media tanam yang pH-nya asam, akan menyebabkan nutrisi dalam media tanam tidak dapat terserap oleh akar dengan baik. Akar adenium yang sudah lama tertanam di dalam media tanam yang pH-nya asam, kebanyakan akar-akarnya sudah banyak yang kehilangan rambut akar. Penggantian media tanam saat musim hujan juga merupakan salah satu cara untuk menghindari tanaman adenium mengalami overwatering saat curah hujan yang tinggi.
Overwatering merupakan kondisi di mana tanaman adenium terlalu banyak menyerap air, dan akar yang sering dalam keadaan yang sangat basah. Busuk akar, daun kuning lalu rontok, daun batang dan pucuk yang berubah warna menjadi coklat lalu busuk, merupakan beberapa tanda tanaman adenium mengalami overwatering. Tanaman adenium yang tumbuh di media tanam yang terlalu basah akan menderita kekurangan oksigen dan menyebabkan kerusakan akar karena menurunnya daya tahan tanaman adenium terhadap serangan penyakit. Akar yang rusak akan memiliki sedikit pertahanan terhadap masuknya organisme dari media penanaman, yang akan menyebabkan pembusukan pada akar, dan tanaman adenium itu mati karena busuk akar. Jadi, penggantian media tanam saat musim hujan, selain memberikan kembali media penanaman yang layak, kita juga sekaligus bisa memeriksa kesehatan akar adenium. Pengecekan akar secara rutin sangat perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk mempertahankan akar adenium agar tetap produktif dalam menyerap nutrisi di media tanam. Pengecekan akar adenium agar kita mengetahui kebutuhan ukuran pot yang layak. Ukuran pot yang sesuai sangat mendukung pertumbuhan adenium, terutama dalam pembentukan akar, agar bentuk akarnya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Selain penyuplai nutrisi bagi tanaman, akar adenium merupakan salah satu daya tarik keindahan bagi tanaman adenium. Ada satu lagi, yang menjadi keuntungan dari penggantian media tanam saat musim hujan. Mengganti media tanam saat musim hujan, kita bisa mengurangi resiko overdosis nitrogen pada adenium saat musim hujan. Air hujan yang membasahi media tanam adenium akan membuat hara nitrogen meningkat jumlahnya dalam media tanam. Hampir semua penghobi adenium mengetahui bahwa efek dari overdosis nitrogen pada adenium, pertumbuhan cabang adenium menjadi susah dikendalikan. Pertumbuhan adenium akan sulit mendapatkan bentuk yang proporsional. Kelebihan nitrogen akan membuat pertumbuhan daun cepat sekali tumbuh, dibanding dengan pembesaran batangnya. Pertumbuhan daun yang terlalu cepat dan terlalu subur akan membuat cabang adenium cepat panjang, dan pertumbuhan tanaman adenium akan terasa cepat tinggi. Musim hujan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pemilik tanaman adenium. Air hujan sejatinya baik untuk pertumbuhan tanaman, tapi tanaman adenium juga bisa rusak apabila terus-menerus terkena air hujan. Air hujan mengandung lebih banyak oksigen, dan tidak menyimpan bahan kimia seperti klorin, yang banyak ditemukan di air ledeng biasa. Walaupun demikian, tanaman adenium yang tersiram air hujan secara berlebihan, tanpa dibarengi dengan perawatan yang baik, juga dapat merusak tanaman. Menurut beberapa sumber yang melakukan penelitian tentang dampak air hujan pada tanaman, kandungan asam pada air hujan dapat menyebabkan lapisan lilin pada daun rusak, sehingga tanaman tidak tahan terhadap keadaan dingin, jamur, dan serangga. Curah hujan yang tinggi membuat debit air yang diberikan pada tanaman adenium menjadi lebih banyak dari biasanya. Air hujan juga dapat menyebabkan menghilangnya nutrisi pada media tanam karena hanyut terbawa air.
Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Trisuma. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel YouTube Trisuma, dengan tekan tombol subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis, tidak ketinggalan video baru di channel ini.